Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Pecinta budaya yang setia menemani kami dalam perjalanan kebudayaan yang penuh warna, saya, Ratri Laksitaning Dewi, akan menjadi teman dan membawa Anda pada sebuah perjalanan magis melalui keindahan budaya, tradisi, dan seni yang memukau dari daerah Kulon Progo yang akan memenuhi semester pertama pada Kaleidoskop Budaya Dinas Kebudayaan Kulon Progo tahun 2023. Bersama-sama kita akan mengungkap kekayaan dan keindahan budaya Kulon Progo yang tak tergantikan. Kami mengajak Anda untuk terus menyaksikan program Kaleidoskop Budaya yang diproduksi oleh Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kulon Progo. Sepanjang semester ini, kita akan merasakan keindahan budaya Kulon Progo dan menjalani perjalanan yang tak terlupakan. Pentas Seni Tradisi. Pentas Seni Tradisi merupakan kegiatan rutin dari UPT Taman Budaya Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo. Pentas ini diselenggarakan sepanjang tahun dengan menampilkan kesenian-kesenian tradisional yang masih hidup di masyarakat sekabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan pada setiap hari Rabu di Taman Budaya Kulon Progo dan bertujuan untuk melestarikan kesenian tradisi sekaligus sebagai tontonan atau hiburan bagi masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya. Pada bulan Februari 2023 dilaksanakan tanggal 15 dan 22 dengan biaya dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Publikasi siaran TV Indoor. Kegiatan publikasi siaran TV Indoor bertujuan untuk mempublikasikan kegiatan budaya Kabupaten Kulon Progo tahun 2023. Khususnya di Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat yang lebih luas yang sudah tersusun dalam Calendar of Cultural Events 2023. Kegiatan berupa talk show budaya yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 di stasiun televisi swasta Adi TV Yogyakarta sebagai narasumber Bapak PJ Bupati Kulon Progo, Dr. Andes Trisaktiana MSI, staf ahli Bupati Kulon Progo bidang hukum, politik, dan pemerintahan, Bapak Dr. Andes Untung Waluyo, dan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Niken Probolaras, Esos MH. Dalam acara ini ditampilkan hiburan tari Angguk Putri dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo. Acara ini didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Pentas Ketoprak Ande-Ande Lumut. Pentas Ketoprak merupakan pementasan rutin setiap tahun yang diselenggarakan oleh UPT Taman Budaya Kulon Progo untuk mengangkat pelaku seni tradisi sekaligus melestarikan kesenian drama tradisi ketoprak yang mulai memudar di kalangan masyarakat. Pada tanggal 17 Februari 2023 ini, dipentaskan lakon Ande-Ande Lumut oleh seniman Seniwati Ketoprak dari wilayah Ekstuti Utara, Nawangsari, yang terdiri dari Kapanewon Nanggulan, Kalibawang, Samigaluh, dan Giri Mulyo. Kegiatan ini didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Sekolah Teater. Dimulai tanggal 20 Februari sampai dengan 12 Maret 2023, diselenggarakan sekolah teater di Kompleks Taman Budaya Kulon Progo yang diikuti oleh 36 orang peserta yang terdiri dari generasi muda, baik pelajar maupun mahasiswa di Kabupaten Kulon Progo. Dengan menghadirkan para ahli dan praktisi senior bidang teater dari Yogyakarta. Kegiatan ini didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Menoreh Musik Festival Vol 1. Menoreh Musik Festival merupakan kegiatan UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo. Berupa kegiatan pementasan musik band sepanjang tahun sebanyak 5 kali dengan menampilkan grup band lokal dan gue star yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Pada tanggal 24 Februari 2023 merupakan volume perdana sekaligus sebagai pembuka MMF dengan menampilkan genre musik pop dan dangdut yang diikuti oleh beberapa grup band antara lain Sepelen, Wismaker, Unit Gawat Jogetan, dan Gue Star Langit Sore. Acara ini diselenggarakan dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. Workshop Langen Carito.
Workshop Langen Carito diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 16 Februari 2023, bertempat di Aula Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kulon Progo. Peserta workshop adalah para pembina Langen Carito di 12 Kapanewon se-Kabupaten Kulon Progo. Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik dari aspek koreografi tari, tembang, tata rias dan busana, properti maupun garapan iringan para pembina dalam menyiapkan kontingen untuk mengikuti Festival Langen Carito tingkat Kabupaten Kulon Progo tahun 2023. Hadir sebagai narasumber adalah Dr. Kuswarsantio M.Hum, dosen pendidikan seni UNY, Tri Yulianti Setiasari, SSN, Ketua Taman Kesenian Taman Siswa Yogyakarta, Pardiman SSN, Seniman Yogyakarta, Dr. Supatma Akademi Komunitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. Workshop Ketoprak. Workshop Ketoprak diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 23 Februari 2023. Bertempat di Aula Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kulon Progo. Peserta workshop adalah para pembina ketoprak di 12 Kapanewon se-Kabupaten Kulon Progo. Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik dari aspek naskah, penyutradaraan, tata rias dan busana, properti maupun garapan iringan para pembina dalam menyiapkan kontingen untuk mengikuti Festival Ketoprak tingkat Kabupaten Kulon Progo tahun 2023. Sebagai narasumber dalam workshop ini adalah Dr. Andes Stefanus Prigal Santoso M.Hum atau Dalijo, Seniman Yogyakarta, RM Altianto Hendriawan, Seniman Yogyakarta, Murjono, RRI Yogyakarta, Sujendro, Seniman Kulon Progo, Ruhantoro, SS, Dinas Kebudayaan Kulon Progo, Nasib SE, Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Kegiatan ini diselenggarakan dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. Peringatan Hari Besar Sejarah Serangan Umum 1 Maret. Peringatan Hari Besar Sejarah Serangan Umum 1 Maret merupakan agenda rutin untuk memperingati berdirinya Kedaulatan Republik Indonesia. Dilaksanakan serentak pada tanggal 1 Maret 2023 di seluruh kabupaten kota maupun provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan peringatan Hari Besar Sejarah Serangan Umum 1 Maret di Basecamp Perkemahan Bangun Cipto Sentolo dengan peserta beberapa OPD terkait, para siswa dan guru IPS mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA di Kulon Progo. Kegiatan ini terselenggara dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. BIMTEK Wayang Kulit. Bimbingan teknik wayang kulit diselenggarakan pada tanggal 2 sampai 3 Maret 2023. Bertempat di lobi auditorium Taman Budaya Kulon Progo dengan peserta 48 orang terdiri dari dalang anak dan dalang remaja, baik yang masih pemula maupun yang sudah mahir, merupakan perwakilan dari 12 Kapanewon se-Kabupaten Kulon Progo. Bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap wayang kulit, mengenal dan mengenalkan wayang kulit sehingga dapat melestarikan seni pewayangan atau pedalangan dan sekaligus sebagai langkah persiapan dalam mengikuti Festival Dalang Wayang Kulit kategori dalang anak dan kategori dalang remaja. Kegiatan ini terselenggara dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. BIMTEK Wayang Golek. Bimbingan teknik wayang golek diselenggarakan pada tanggal 4 sampai 5 Maret 2023. Bertempat di lobi auditorium Taman Budaya Kulon Progo dengan peserta 48 orang terdiri dari dalang anak dan dalang remaja, baik yang masih pemula maupun yang sudah mahir, merupakan perwakilan dari 12 Kapanewon se-Kabupaten Kulon Progo. Bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap wayang golek, mengenal dan mengenalkan wayang golek sehingga dapat melestarikan seni perwayangan atau pedalangan, dan sekaligus sebagai langkah persiapan dalam mengikuti Festival Dalang Wayang Golek kategori dalang anak dan kategori dalang remaja. Kegiatan ini terselenggara dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY
tahun anggaran 2023. Pentas seni tradisi. Pentas seni tradisi merupakan kegiatan rutin dari UPT Taman Budaya Kulon Progo, Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo. Pentas ini diselenggarakan sepanjang tahun dengan menampilkan kesenian-kesenian tradisional yang masih hidup di masyarakat se-Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan pada setiap hari Rabu di Taman Budaya Kulon Progo bertujuan untuk melestarikan kesenian tradisi sekaligus sebagai tontonan atau hiburan bagi masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya. Pada bulan Maret 2023 dilaksanakan tanggal 1, 8, 15, dan 21 dengan biaya penyelenggaraan dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Pendaftaran dan pengiriman karya syair Mojopat. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi karya sastra Jawa dengan menunjukkan kecintaan dan kebanggaan melalui aktivitas penulisan syair Mojopat ini. Terpilih 50 karya syair Mojopat melalui proses kurasi dalam buku antologi Mojopat berjudul Duhdah Mutiara Siningit. Dari 50 karya yang masuk, terpilih 5 karya terbaik sebagai berikut. Proses pendaftaran dan pengiriman karya dilaksanakan mulai dari 17 Maret 2023 dan berakhir pada 17 Mei 2023 melalui formulir daring yang telah disediakan. Karya sastra Jawa, dalam hal ini Mojopat, merupakan aktualisasi nilai yang mampu menjadi salah satu jati diri masyarakat. Maka perlu digali dan dikembangkan serta dilanjutkan oleh para generasi muda. Lomba ini diharapkan dapat menjadi upaya untuk memperkuat simpul keberlanjutan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini terselenggara dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. Pawiyatan Sinden. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong regenerasi profesi sinden yang dalam hal ini masih belum banyak bermunculan sinden-sinden di usia muda Kabupaten Kulon Progo. Dalam pawiyatan yang berlangsung selama 5 hari, sejak tanggal 6 sampai 10 Maret di Gedung Kesenian Wates ini, para pemuda-pemudi berlatih vokal atau suara dalam seni karawitan dan pewayangan Jawa, dengan diikuti oleh 24 orang remaja yang merupakan perwakilan dari 12 Kapanewon se-Kabupaten Kulon Progo yang merupakan peserta hasil seleksi dari Kapanewon dan pegiat seni budaya setempat. Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah guru SMKI, dosen ISI, maupun dari pesinden senior, yaitu Sri Wahyuningsih, guru SMKI Yogyakarta, Suparmi, seniman dan budayawan, Sutrisni, dosen ISI Yogyakarta, Tatin Lestari Handayani, seniman dan budayawan. Kegiatan ini diselenggarakan dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. Siaran Pers 1. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempublikasikan kegiatan budaya Kabupaten Kulon Progo tahun 2023, khususnya di Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo yang sudah tersusun dalam Calendar of Cultural Event 2023. Siaran pers pertama tahun 2023 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 di Tabebuya Cafe dengan narasumber Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan DRA Niken Probularas SS MH dan moderator Bapak Dr. Andes Joko Budiarto, Ketua Pepadi Kabupaten Kulon Progo, dengan peserta 25 orang yang terdiri dari wartawan yang tergabung dalam Paguyuban Wartawan Kulon Progo atau PWK, Dinas Kominfo Kulon Progo, serta pewarta lainnya. Acara ini didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Pentas musik kolaborasi etnik dan modern. Pentas kolaborasi musik etnik dan modern bekerja sama dengan Forum Artis dan Entertainment Kulon Progo, menampilkan pertunjukan ketoprak Elek Yoben dengan lakon Menak Jinggo Nakih Janji, diperankan oleh para pelaku seni Kulon Progo. Kegiatan pentas kolaborasi didanai oleh Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. Pawiyatan Pranoto Adicoro dan Pamedar Sabdo. Kegiatan pawiyatan ini merupakan upaya untuk memperkenalkan profesi
yang penuh dengan penggunaan bahasa dan sastra Jawa secara lisan, yaitu Pranoto Adicoro dan Pamedar Sabdo, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Dalam pawiyatan yang berlangsung selama 5 hari, sejak tanggal 13 Maret sampai 20 Maret di Wisma Darmais ini, para pemuda-pemudi diajarkan dasar-dasar ilmu mengenai Pranoto Adicoro dan Pamedar Sabdo. Sehingga penggunaan bahasa Jawa sebagai salah satu budaya di Kulon Progo akan terjaga dan lestari. Sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah para praktisi dan paguyuban Pranoto Coro Yogyakarta atau PPY Kulon Progo. Angger Sukisno, seniman dan budayawan, Raharjo, seniman dan budayawan, Sukiman Hawe, PPY Kulon Progo, R. Suhartana, seniman dan budayawan, R. Yudono H., seniman dan budayawan. Kegiatan ini didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Nyadran Agung. Nyadran Agung merupakan adat yang ikonik dalam pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dan diselenggarakan secara rutin setiap bulan Syakban atau Ruwah Tahun Jawa di alun-alun Wates. Nyadran Agung ini bertujuan untuk mendoakan arwah para leluhur. Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 Maret 2023 dengan rangkaian kegiatan yang diawali dengan Mujahadah Akbar dengan pembicara Gus Muwafiq dari Yogyakarta pada tanggal 13 Maret malam. Dilanjutkan kirap dan upacara Nyadran Agung pada tanggal 14 Maret 2023 dengan peserta OPD, Kapanewon, Kalurahan, dan perusahaan BUMN, BUMD, juga masyarakat di Kulon Progo, dan diakhiri dengan pementasan wayang kulit dengan lakon Wahyu Widayat pada tanggal 13 malam oleh dalang Kitoto Hadi Sukito. Dimeriahkan bintang tamu Tatin Titot dari Sentolo dan Sihono dari Yogyakarta. Kegiatan ini didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Lomba Cerdas Cermat Museum dan Kebudayaan. Lomba Cerdas Cermat Museum dan Kebudayaan merupakan kegiatan berjenjang dari tingkat kabupaten, provinsi DIY, sampai tingkat nasional yang bertujuan mengenalkan museum dan koleksinya, serta menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap museum. Lomba Cerdas Cermat Museum dan Kebudayaan diikuti oleh siswa SMP dan Sanawiyah yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 bertempat di Taman Budaya Kulon Progo. Lomba Cerdas Cermat Museum ini diperoleh para juara sebagai berikut. Selanjutnya, SMP Negeri 1 Wates berhak ke babak tingkat Provinsi DIY. Kegiatan ini terselenggara dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. Workshop Seni Rupa. Workshop Seni Rupa diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2023 di lantai 2 lobi Auditorium Taman Budaya Kulon Progo. Diikuti oleh pembina, pelaku, dan seniman seni rupa se-Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik dari aspek konsep, teknik lukisan, maupun manajemen penyelenggaraan pameran seni rupa. Workshop ini juga dimaksudkan sebagai persiapan untuk event Kulon Progo Annual Art KPAA atau Pameran Seni Rupa Tahunan tahun 2023. Hadir sebagai narasumber kegiatan ini adalah akademisi seni rupa maupun seniman dari Yogyakarta, yaitu Igede Arya Sucitra SSN MA, Bambang Wicaksono SSN MSN, dan Muhammad Yusuf SSN. Kegiatan ini terselenggara dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. Gelar Seni Budaya Yogyakarta atau GSBY dalam rangka memperingati Hadeging Nagari Ngayogyakarta ke-268, Misi Kebudayaan Yogyakarta menampilkan tari kerakyatan yang berjudul Angen Duri di Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada hari Sabtu 18 Maret 2023. Angen Duri merupakan rangkaian tari kerakyatan Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari tari angguk, lengger tapeng, pancintur, dan incling. Kegiatan ini terselenggara dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. Pentas Sendera Tari Garapan. Pentas Sendera Tari Garapan dari UPT Taman Budaya Kulon Progo sebanyak 2 kali. Untuk pementasan pertama, tanggal 17 Maret 2023,
di Auditorium Taman Budaya Kulon Progo bekerja sama dengan Balai Masing Lon menampilkan lakon Upoyo, menceritakan tentang Sri Paduka Paku Alam 5 ingin mengeringkan rawa karang Kemuning, tapi ditentang oleh penguasa rawa Kalamurko. Kegiatan ini terselenggara dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. Festival Dalang Wayang Kulit kategori anak dan remaja. Tanggal 18 hingga 20 Maret diselenggarakan Festival Dalang Wayang Kulit kategori anak dan remaja bertempat di Pendopo Taman Budaya Kulon Progo. Diikuti oleh perwakilan dari 12 kapanewon se-Kabupaten Kulon Progo, masing-masing 12 orang dalang wayang kulit kategori anak dan 12 orang dalang wayang kulit kategori remaja. Dengan digelarnya festival ini, diharapkan dapat meregenerasi seniman dalang dan semakin menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap seni budaya bangsa, dalam hal ini seni pedalangan wayang kulit, sehingga kesenian wayang kulit tetap lestari. Dalam festival ini, Dewan Juri memilih 5 penyaji terbaik dari masing-masing kategori sebagai berikut. Kegiatan ini terselenggara dengan biaya dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Pentas Gadon. Pentas Gadon merupakan sebuah pentas karawitan ringkas yang diselenggarakan dalam rangka promosi seni tradisi dengan mengambil lokasi di ruang-ruang publik strategis. Pada tanggal 24 April 2023, Pentas Gadon digelar di Kompleks Bandara Yia dengan pelaku seni para seniman seniwati asli dari Kulon Progo. Pentas ini didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Siaran Pers 2. Siaran pers kali ini dilaksanakan untuk mempublikasikan kegiatan Hari Besar Sejarah dan Mataram Fashion Carnival Kabupaten Kulon Progo tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 di Rumah Makan Kampungku Punuan, Punukan Wates, Kulon Progo. Dengan narasumber utama, Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan DRA Niken Probolaras Sos MH, didampingi oleh Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni, Kepala Bidang Bahasa dan Sastra, Sejarah dan Permusiuman, serta dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, juga dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo, dengan moderator Bapak Nasib SE, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo. Acara ini didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Apresiasi Sekolah Teater. Acara apresiasi sekolah teater diselenggarakan di Auditorium Taman Budaya Kulon Progo pada tanggal 20 Mei 2023 sebagai bagian dari proses kegiatan sekolah teater yang telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2023 lalu. Dalam acara ini dipentaskan lakon dengan judul Lurah Kidul, sebuah lakon yang pernah membawa kontingen Kabupaten Kulon Progo menjadi juara umum dalam Festival Teater Tingkat Nasional tahun 2018. Kegiatan ini terselenggara dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. Citra Budaya Jakarta. Dalam rangka memperingati HUT Bapar PKP ke-20 tahun 2023 dan Halal Bihalal 1444 Hijriah bertajuk Citra Budaya, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kulon Progo mementaskan Ketoprak Mataram dengan lakon Dewi Roro Jonggrang bertempat di Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada Sabtu 13 Mei 2023. Kegiatan ini terselenggara dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. Pentas Seni Tradisi. Pentas Seni Tradisi merupakan kegiatan rutin dari UPT Taman Budaya Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo. Pentas ini diselenggarakan sepanjang tahun dengan menampilkan kesenian-kesenian tradisional yang masih hidup di masyarakat se-Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan pada setiap hari Rabu di Taman Budaya Kulon Progo bertujuan untuk melestarikan kesenian tradisi
sekaligus sebagai tontonan atau hiburan bagi masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya. Pada bulan Mei 2023, pentas ini kembali dilaksanakan pada tanggal 3, 10, 17, 24, dan 31 dengan biaya dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Gelar Potensi Rintisan Kelurahan Budaya kategori Tumbuh. Gelar Potensi Rintisan Kelurahan Budaya kategori Tumbuh merupakan acara unjuk kemampuan dan potensi dari 37 kelurahan di Kulon Progo yang masuk dalam kategori tumbuh dengan menampilkan seni tradisi unggulan dan produk budaya lokalitas asli berupa kerajinan, kuliner khas, dan lain-lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 15 Mei tahun 2023 di Auditorium Taman Budaya Kulon Progo. Kegiatan ini dinilai oleh Dewan Juri dan diperoleh 5 penyaji terbaik sebagai berikut. Kegiatan ini didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Pentas Sendera Tari Langendrian. Pementasan kedua Sendera Tari Langendrian bekerja sama dengan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta, menampilkan pertunjukan Langendrian Pinurbo Sang Rojo Putri yang menceritakan perang hebat antara Keraton Blambangan dan Keraton Mojopahit. Diselenggarakan di Auditorium Taman Budaya Kulon Progo pada tanggal 24 Mei 2023 dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. Mataram Fashion Carnival dan Parade Sinden Massal. Mataram Fashion Carnival dan Parade Sinden Massal diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2023 di Alun-Alun Wates, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulon Progo. Diikuti peserta sebanyak 20 kontingen yang terdiri dari siswa-siswi SMP di Kulon Progo dan guru pendamping. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kemataraman pada siswa dan masyarakat umum, terutama pada aspek busana kemataraman. Dalam kegiatan ini juga digelar parade sinden massal, diikuti 75 orang sinden Kulon Progo, baik yang masih junior maupun yang sudah senior dan profesional, dengan harapan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat tentang profesi sinden yang saat ini cukup banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan ini terselenggara dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. Mocopat. Gelar Mocopat putaran pertama diadakan di lapangan Dekso, Kapanewon Kalibawang pada tanggal 26 Mei 2023. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 ini kegiatan Mocopat melibatkan siswa sekolah dasar. Diutamakan SD berbasis budaya terlebih dahulu. Tujuannya untuk menjadi dasar percontohan kegiatan di tahun-tahun berikutnya yang dapat menyasar ke sasaran yang lebih luas dengan tetap mengutamakan pembinaan kepada masyarakat usia sekolah untuk menggali potensi dan bakat serta diharapkan mampu memunculkan generasi-generasi muda seniman Mocopat. Pentas Gadon. Pentas Gadon yang merupakan sebuah pentas karawitan ringkas yang mempromosikan seni tradisi kembali digelar di lokasi ruang publik strategis, yaitu di lobi pelayanan umum RSUD Wates pada tanggal 24 Mei 2023 dengan pelaku seni para seniman seniwati asli Kabupaten Kulon Progo. Pentas ini didanai dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Peringatan Hari Besar Sejarah Gugurnya Pahlawan Sanun. Peringatan Hari Besar Sejarah Gugurnya Pahlawan Sanun merupakan agenda rutin yang diselenggarakan Kabupaten Kulon Progo dalam mengenang tokoh pahlawan lokal di Kulon Progo. Dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2023 di Alun-Alun Wates yang dirangkaikan dengan acara launching Sendera Tari Satya Satria Sanun. Hadir dalam peringatan ini antara lain mahasiswa ekip PGRI, siswa SMA SMK di sekitar Wates Kota, dan OPD terkait. Acara ini diselenggarakan dengan menggunakan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. 5 Mei, Sendera Tari Satya Satria Sanun. Pagelaran Sendera Tari Satya Satria Sanun diselenggarakan di Alun-Alun Wates pada tanggal 5 Mei 2023 dalam rangka mengenang perjuangan seorang agen polisi bernama Sanun yang gigih dalam melawan penjajah Belanda pada saat terjadi agresi militer di Yogyakarta. Sanun
seorang anggota Brigade Mobil Sentolo yang dilahirkan di Kulon Progo gugur ketika terjadi serangan tentara Belanda ke wilayah Sentolo pada bulan April tahun 1949. Acara pementasan ini didanai oleh Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. Wajib kunjung museum. Wajib kunjung museum merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka menanamkan rasa cinta, rasa memiliki generasi muda terhadap museum dan koleksinya, sehingga akan menumbuhkan rasa dan tanggung jawab untuk melestarikan peninggalan nenek moyang bangsanya. Dengan tujuan hari pertama, Museum Geoteknologi UPN dan Museum Yogyabai. Hari kedua, Museum Taman Pintar dan Museum Bahari. Hari ketiga, Museum Beteng Vanderbeek dan Museum Dirgantara. Dengan peserta siswa-siswi dari perwakilan SD, SMP, dan SMA di Kulon Progo dengan bantuan pendampingan dari mahasiswa IKIP PGRI Wates. Kegiatan ini terselenggara dengan biaya dari Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2023. Festival Ketoprak. Festival Ketoprak merupakan kegiatan rutin tiap tahun untuk menggali potensi dan sekaligus upaya melestarikan kesenian drama tradisi yang mulai tergeser oleh perkembangan seni modern dan kontemporer. Festival Ketoprak ini diselenggarakan pada tanggal 20, 21, 22, dan 23 Juni 2023 di Auditorium Taman Budaya Kulon Progo dengan peserta dari perwakilan 12 Kapanewon se-Kabupaten Kulon Progo. Hasil penilaian juri diambil 5 penyaji terbaik sebagai berikut. Kegiatan ini diselenggarakan dengan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Festival Langen Carito. Festival Langen Carito merupakan kegiatan rutin setiap tahun untuk menggali potensi anak-anak dalam aspek seni tari, tembang, dan teater, juga iringan gamelan yang ekspresif dalam sebuah karya pementasan. Festival Langen Carito ini diselenggarakan pada tanggal 16, 17, dan 18 Juni 2023 di Auditorium Taman Budaya Kulon Progo dengan peserta anak-anak dari perwakilan 12 Kapanewon se-Kabupaten Kulon Progo. Penyaji terbaik dalam festival ini adalah sebagai berikut. Kegiatan ini diselenggarakan dengan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Menoreh Musik Fest Vol 2. Menoreh Musik Fest Volume 2 kembali menampilkan genre musik pop dan dangdut yang disemarakkan oleh grup band Laung Senja, Medfora Fotokopi, dan Guestar Deradru yang digelar di Taman Budaya Kulon Progo pada tanggal 17 Juni 2023 dengan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Misi Kebudayaan Jawa Timur. Misi Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kulon Progo ke Jawa Timur menampilkan pementasan fragmentari Suralaya Urehaspati seri Ciptaning Mintorogo di UPT Taman Budaya Jawa Timur pada Minggu 18 Juni 2023. Kegiatan ini didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Pentas Seni Tradisi. Pentas Seni Tradisi yang merupakan kegiatan rutin dari UPT Taman Budaya Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo. Pentas sepanjang tahun 2023 dengan menampilkan kesenian-kesenian tradisional yang masih hidup di masyarakat se-Kabupaten Kulon Progo. Setiap hari Rabu di Taman Budaya Kulon Progo memberikan hiburan kepada masyarakat sekaligus sebagai wujud pelestarian kebudayaan Kulon Progo kembali dipentaskan pada bulan Juni 2023 pada tanggal 7, 14, 21, dan 26 dengan biaya dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Sosialisasi tentang pemeliharaan warisan budaya dan cagar budaya. Kegiatan dilaksanakan untuk mensosialisasi regulasi terkait pemeliharaan warisan budaya dan cagar budaya, yaitu Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 tentang pelestarian warisan budaya dan cagar budaya yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Juni tahun 2023.
bertempat di Aula Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo. Narasumber pada hari pertama yaitu Ibu Dra. Niken Probolaras SOS MH, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, dengan Saudara Danang Indra Prayuda SSMA selaku tim penyiap naskah TACB Kabupaten Kulon Progo. Narasumber hari kedua Bapak Fahmi Prihantoro SSSH MHum selaku Ketua TACB Kabupaten Kulon Progo, dengan Ibu Siti Isnaini SIP, Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Workshop Perintisan Kalurahan Budaya kategori berkembang. Workshop Perintisan Kalurahan Budaya kategori berkembang dilaksanakan tanggal 26 sampai 27 Juni 2023 di Expo Hall Taman Budaya Kulon Progo. Diikuti oleh para pembina dan pelaku seni dari wilayah rintisan kalurahan budaya kategori berkembang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik dari aspek tari, iringan, tata rias dan busana, properti, maupun produk-produk pameran yang potensial menjadi unggulan lokal. Workshop ini juga dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan peserta untuk mengikuti gelar potensi rintisan kalurahan budaya kategori berkembang tahun 2023. Sebagai narasumber dalam workshop ini adalah Dr. Sumaryono MA, Dr. Andes Gandung Jatmiko MPD, Dra. Niken Probolaras SOS MH. Kegiatan ini didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Workshop Rintisan Kalurahan Budaya kategori tumbuh. Workshop Rintisan Kalurahan Budaya kategori tumbuh dilaksanakan tanggal 12 sampai 13 Juni 2023 di Expo Hall Taman Budaya Kulon Progo, diikuti oleh para pembina dan pelaku seni dari wilayah rintisan kalurahan budaya kategori tumbuh untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik dari aspek tari, iringan, tata rias dan busana, properti, maupun produk-produk pameran yang potensial menjadi unggulan lokal. Workshop ini juga dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan peserta untuk mengikuti gelar potensi rintisan kalurahan budaya kategori tumbuh tahun 2023. Hadir sebagai narasumber kegiatan ini adalah Dra. Daruni MHum, Anon Suneko SSN MSN, Dra. Niken Probolaras SOS MH. Kegiatan ini didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan kebudayaan yang penuh warna selama semester pertama tahun 2023. Semoga perjalanan kebudayaan yang penuh warna ini akan membuka wawasan dan mata hati kita untuk tetap mencintai, menjaga, melindungi, dan melestarikan seni budaya yang adiluhung sebagai warisan nenek moyang bangsa kita. Bersama-sama, kita telah menjelajahi kekayaan budaya Kulon Progo dengan mata dan hati terbuka. Sebelum kita akhiri, sebagai pecinta budaya, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Jawa yang luar biasa ini. Budaya adalah cermin jiwa dan identitas kita, dan kita semua memiliki peran penting dalam menjaganya agar tetap hidup dan lestari. Jangan lupa untuk tetap setia menonton program Kaleidoskop Budaya Dinas Kebudayaan Kulon Progo di masa mendatang. Dan kita akan terus mengeksplorasi dan menikmati keindahan budaya Kulon Progo. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dan tentu saja terima kasih kepada Anda, penonton setia kami. Mari terus bergandeng tangan dalam upaya melestarikan, mempromosikan budaya adiluhung ini. Salam budaya, lestari budayaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.